Ketemu lagi di channel Nekat Beli. Di episode kali ini sih barangnya tetap sama ya, yaitu smartwatch. Hanya saja yang kali ini yang harganya di bawah 150.000. Tetap aja kan bikin penasaran, karena kita tahu smartwatch yang oke itu biasanya harga berapa. Ada yang bilang harganya di atas 300 ribuan. Dan yang sekarang ini harganya hanya di bawah 150.000. Sama seperti sebelumnya, ini adalah racun dari sosmed. Masa tiap kali buka, iklan jam ini selalu muncul. Gak di Instagram, gak di Facebook. Nah, lama-lama penasaran juga kan, kayak apa sih jam harga segitu? Akhirnya ya dibeli juga. Daripada ke bawah mimpi, mending nekat beli aja kan. Jadi ini ceritanya sekalian sama unboxing ya. Saya sendiri belum pernah lo lihat barangnya seperti apa. Kalau dilihat dari paketnya yang ini emang gede. Cuman kalau kita raba, aslinya kayaknya kotaknya sih kecil. Dan ini dia kotaknya. Sesuai dengan perkiraan awal, emang kotaknya kecil ya. Oke, kita coba deketin aja biar jelas kelihatannya. Ini dia kotaknya. Jadi, yang saya beli ini adalah smartwatch Bluetooth dengan seri D18. Kalau dilihat dari kotaknya memang tidak terlihat ada brand khusus ya. Jadi kalau kita amatin ya dari atas atau samping tuh enggak ada logo brandnya. Cuman kalau di samping kotak bagian kanan dan kiri ini ada tulisan Smart Bracelet. Gak ada gambar icon feature, gak ada tulisan deskripsi barang. Ya yang ada cuma gambar jam di bagian atas kotak ini aja sih. Sesimpel ini sih penampakan dari kotaknya. Sekarang kita coba langsung lihat aja isinya. Kira-kira dapat apa aja ya? Begitu terbuka, yang langsung terlihat pertama kali adalah bagian utama dari jamnya. Sekarang kita letakkan dulu boxnya. Biar enak ngomongnya, mungkin ini saya keluarin dulu jamnya biar kita bisa lihat dengan lebih jelas. Dan kita bisa ngomong detail dari jam ini seperti apa. Setelah dikeluarin dan dilihat, emang kelihatannya kayak gede gitu ya badan utamanya. Kemudian kalau dirasakan ini bahannya plastik semua. Dan kalau dilihat dari modelnya sih ini harusnya tahan air. Untuk besar layar utama tidak terlihat karena ini cukup gelap ya. Tapi ini ada sebuah tombol utama. Dan kalau kita balik, kita bisa lihat di sini nih ada sensor yang nantinya akan dipergunakan untuk mengukur seperti detak jantung, kemudian tekanan darah, dan mungkin ya tergantung fitur apa yang ditawarkan dari jam ini. Kemudian di bagian sini kita bisa lihat ada strip tembaga, jadi ini adalah tempat untuk pengisian dayanya nanti. Kita lanjut untuk melihat isi dari kotak ini. Terus terang saya penasaran sih isinya apa aja. Whoops. Jadi di sini kita dapat sepasang tali jam ya. Ini kebetulan yang warnanya hitam. Kemarin sih sebetulnya saya pesannya yang warnanya merah. Cuman sepertinya kehabisan, tapi it's okay lah. Yang penting barangnya masih sama dan kita bisa melihat kira-kira bagaimana sih harga jam di bawah 150.000 ini. Dari yang saya rasakan, tali jam ini sepertinya berbahan dasar karet, tapi tidak polos gitu aja sih ya. Ini kalau kita raba, ini ada teksturnya ini. Keuntungan dari material ini yang pasti adalah ketahanannya terhadap air. Jadi air keringat, air hujan, Anda tidak perlu khawatir lagi. Untuk pengaitnya sendiri, ini sepertinya bahannya aluminium dan tipis. Ya, moga-moga aja awet. Nah, di sini baru kita lihat, ini ada label brandnya. Jadi brand dari smartwatch ini adalah Biden. Jadi mungkin lengkapnya adalah Biden Smartwatch D18. Jujur, saya sendiri kurang tahu Biden ini brand dari mana atau produksinya apa. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang tahu dan ingin berbagi info, silakan tulis di kolom komentar. Item yang tersisa di box sepertinya ini adalah lembar manual dalam 2 bahasa. Ini kalau saya baca sepintas ini hanya keterangan-keterangan yang ya bersifat umum saja dan QR code yang nanti menunjukkan alamat aplikasi yang akan dipergunakan. Jadi ini adalah semua yang di dalam kotak dan dari sini kita bisa lihat bahwa charger itu tidak disertakan dalam paket pembeliannya. Kaki jam yang sebelah sini ini nanti yang akan kita tancapkan ke charger. Untuk pengisian daya, Anda bisa menggunakan charger yang biasanya Anda pergunakan untuk HP Anda. Caranya pun cukup mudah, tinggal dicolokkan saja dan Anda tunggu hingga daya terisi. Kemudian pastikan arah strip tembaganya benar ya. Kalau sampai kebalik, ya sia-sia saja penantian Anda. Kalau dalam kondisi mati gini agak susah ya menentukan berapa besar layar yang sebenarnya. Cuman ini ya, kalau saya lihat dari penampakan yang sekarang, ini layarnya agak kurang bersih seperti ada sesuatu bintik-bintik gitu. Ya, ini semoga hanya punya saya saja yang seperti ini. Tombol utama jam ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan layar. Nah, kalau menyala seperti ini baru kita bisa melihat bahwa layar itu tidak penuh. Jadi hanya sebagian yang kita lihat menyala ini saja.
Ada fitur untuk melihat berapa kalori yang sudah kita bakar, kemudian jumlah langkah yang sudah kita lakukan. Di dalam jam ini juga terdapat fitur untuk mengukur detak jantung ataupun tekanan darah, ada juga untuk mengukur oksigen dalam darah. Buat Anda yang gemar berolahraga, di jam ini juga sudah ada fitur yang membantu Anda untuk menghitung jumlah langkah, loncatan, ataupun sit up yang sudah Anda lakukan. Kalau kita lihat lebih jauh di bagian more ini sebetulnya fitur tidak terlalu banyak ya, hanya ada tambahan seperti kamera dan phone finder. Kalau rekan-rekan ingat di mana salah satu kaki dari jam utama ini adalah port untuk pengisian daya, maka salah satu fungsi dari tali jam ini sebetulnya adalah sebagai pelindung dari port itu. Jadi untuk pemasangannya tinggal ditancapin gitu aja. Untuk pemasangan tali jam ini sebetulnya juga cukup mudah ya, karena tidak ada keharusan Anda harus memasang ini di bagian sebelah sana atau sebelah sini, karena pada dasarnya kaki-kakinya itu identik, jadi Anda tidak perlu khawatir atau bakal rusak bila salah pasang. Ini penampakannya setelah kita pasang tali jamnya. Main keren sih. Sudah beres semua, sekarang waktunya iseng sedikit. Kita coba fitur untuk pengukur tekanan darah, detak jantung, juga pengukur kadar oksigennya. Kalau Anda ragu dengan hasil pengukurannya, ya lakukan saja beberapa kali dan kemudian diambil nilai rata-ratanya. Kecerahan layar memang tidak bisa diatur ya secara khusus kalau di jam ini. Cuman dari hasil percobaan pada saat di situasi terang atau siang, itu ya kita masih bisa kelihatan lah. Sementara pada saat gelap, layar terlihat secara utuh. Untuk aplikasi pendukung, jam ini menggunakan Profit, sebuah aplikasi yang bisa Anda download melalui Play Store. Setelah aplikasi ini melakukan pairing dengan jam Anda, maka jam Anda akan terupdate waktunya secara otomatis, dan bila Anda memiliki pengaturan secara khusus yang sudah Anda lakukan di aplikasi, maka pengaturan itu juga akan terupdate melalui proses pairing. Jadi itulah tadi review tentang Biden Smartwatch D18. Terima kasih sudah menonton, like bila Anda suka, dan aktifkan subscribe atau tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.